Haleluya. Selamat pagi adik-adik, dimanapun kalian berada. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menerima firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini, kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bersukacita. Kita sama-sama bergerak memuji nama Tuhan. This is the day,
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. The joy of the Lord is my strength. 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 Ha 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 ha. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. 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 Puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, Yesus. Tuhan Yesus, sungguh firman-Mu adalah yang kami butuhkan di saat-saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga urapi kami semua, berikan kami hikmat untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam acara Sekolah Minggu Online. Puji Tuhan, saat ini kakak tidak sendiri loh. Kakak bersama 3 orang teman, yaitu adalah Gibe. Hai, aku Gibe. Yang kedua adalah Tio. Halo, aku Tio. Kelihatan kan? Nah, yang ketiga adalah Tina. Hai Tina. Hai aku Tina. Tina kenapa? Selak ya? Nggak apa-apa ya. Oke. Puji Tuhan. Sekarang kakak ingin bercerita tentang Yesaya. Semuanya pasti tahu kan tentang Yesaya. Nah, sekarang yuk sama-sama kita buka Alkitab. Mana yang punya Alkitab? Ayo buka Alkitabnya semua. Ambil dulu. Kita buka. Kakak tunggu ya. Dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 7. Ya. Ayo semuanya udah? Nanti yang pertama ayat 1 sampai ayat 4. Nanti Gibe yang baca ya. Ya Gibe ya. Gibe. Gibe nggak ngantuk kan? Belum ya. Yang kedua adalah nanti Tio yang baca ya. Aku kapan baca ya? Iya kamu ntar juga baca. Ayat berapa tuh jadi lupa. Ayat 5 sampai ayat 7 nanti Tio yang baca ya. Oke. Tio. Iya Kak. Ya oke ya. Siap-siap ya. Nih. Gibe dulu baca ya. Yesaya
mendapat panggilan Allah. Ih, Yesaya Gibe 6. salah. Oh, ya maaf. Saya ulang ya. Yesaya 6 Iya. ayat 1 sampai 4. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Oke, yang berikutnya adalah Tio. Ayo Tio baca ayat 5 sampai ayat 7 ya. Ayat 5 sampai ayat 7. Ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Oke, puji Tuhan. Semuanya sudah baca ya ayat 1 sampai ayat 7. Kita lihat bahwa Nabi Yesaya itu di dalam panggilan Tuhan untuk melayani. Dalam panggilan Tuhan untuk melayani, nah dia harus mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tahu-tahu Tuhan datang menghampirinya. Nah, kita lihat ya. Di sini kita baca bahwa panggilan Tuhan kepada Yesaya itu dengan cara Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada Yesaya. Nah, sekarang kakak mau tanya, ayo siapa yang tahu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya? Nah, atau ada yang mau tanya, Kak, bagaimana caranya ya bisa melihat Tuhan menyatakan diri? Atau ada yang bertanya juga, bagaimana ya? Kok aku kan seperti ini? Gimana caranya Tuhan mau menyatakan diri padaku? Nah, kita lihat ya di dalam Yohanes 14 ayat 21. Ayo sama-sama kita buka ya. Yohanes 14 ayat 21. Aku baca. Ya, kamu yang baca ya Tina. Ya, oke. Yohanes 14 ayat 21. Dan ia melakukan perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, kita lihat firman Tuhan bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya dan juga menyatakan dirinya kepada setiap kita, ya, kepada setiap kita supaya setiap kita juga dapat dihampiri oleh Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 21 ini bahwa setiap kita dapat dinyatakan dirinya. Tuhan dapat menyatakan dirinya kepada setiap kita dengan cara apa? Kalau setiap kita mengasihi Tuhan, ya. Siapa yang di sini yang mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangan. Aku.
Ya, sekarang kita melihat semuanya mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan bisa menyatakan diri pada setiap kita, ya, bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, kita juga lihat bahwa supaya Yohanes apa ya saya tadi ya? Siapa? Yohanes apa ya saya? Oh iya benar. Ini masih konsen ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Yohanes dipanggil Tuhan. Nah, dengan cara Tuhan menyatakan dirinya. Nah, kalau saat ini setiap kita juga bilang, aduh Tuhan, aku juga mau dong Tuhan menyatakan diri dalam kehidupan aku supaya Tuhan bisa memakai aku gitu ya. Nah, bisa, setiap kita bisa. Gimana caranya supaya Tuhan bisa memanggil setiap kita. Nah, saat ini kita datang kepada Tuhan. Di sini juga dibilang bahwa apa? Tuhan yang menguduskan. Tuhan yang menolong setiap anak-anaknya untuk dapat dikuduskan. Supaya setiap kita dapat dikasihi dan ditunjukkan bahwa Tuhan dapat menyatakan dirinya kepada setiap kita. Nah, wah, Gibe ngantuk. Iya nih Kak. Waduh, semuanya pada ngantuk kan nih? Dia ngantuk? Gimana ya? Ya udah, kalau gitu kita nyanyi dulu deh satu lagu ya. Yuk, Oke. semuanya kita nyanyi ya. Hati senang. Semuanya tahu kan lagunya? Kita nyanyi yuk sama-sama ya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Haleluya. Masih ngantuk? Udah enggak ya? Yuk kita terusin lagi ya. Ya, kita terusin lagi ya. Bahwa Yesaya mendapatkan panggilan Tuhan pertama dengan Tuhan menyatakan dirinya. Setelah itu Tuhan ingin mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang dia perbuat. Nah, sekarang baru dia dapat dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang adik-adik pun bisa dapat melayani Tuhan sama-sama. Kita semua dapat melayani Tuhan. Dengan cara apa, Kak? Seringkali kita bertanya seperti itu. Aku kan masih kecil. Ya, setiap kita punya caranya masing-masing. Sekarang bagaimana kita dapat melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan semua yang kita lihat saat ini. Firman Tuhan bilang, kalau yang kita lihat saja kita tidak dapat mengasihi, apalagi kepada Tuhan, ya. Jadi setiap kita dapat melakukan apa aja yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yang dapat kita lakukan untuk dapat melayani Tuhan. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kalau orang tua bilang apa? Tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan sesuatu hal yang seperti apa ya? Seperti apa? Gibe tahu nggak seperti apa? Sesuatu yang dilarang orang tua, apalagi untuk hari-hari ini. Tahu nggak hari ini ada apa? Ada apa sih Kak?
Nah, hari-hari ini tuh ada suatu virus yang sangat mengerikan. Nah, itu sebabnya orang tua, bahkan pemerintah sudah memberitahukan kepada setiap kita untuk dapat mentaatinya, ya. Nah, jadi setiap kita harus taat. Itu pun bagian dari kita dapat melayani Tuhan, untuk dapat menyenangkan orang lain, menyenangkan keluarga kita, terlebih lagi menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa? Kita taat kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Semoga setiap kita dapat diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ayo kita semuanya berdoa ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dapat dengar pada saat hari ini Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami. Kalau panggilan Tuhan ada pada setiap kami, dengan cara Tuhan menyatakan diri Tuhan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau, dan juga Tuhan mau mengampuni dosa kami, dan kami dapat Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang banyak lewat apapun yang kita lakukan. Tuhan tolong kami supaya hari-hari ini Tuhan kami bisa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terutama kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan, mereka berada Tuhan, Engkau yang menolong. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kemampuan. Kalaupun mereka harus belajar di rumah, berikan mereka kepintaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.